keterangan dengan rangkuman tuntutan dari rakyat. 17,8 tuntutan rakyat yang didasari oleh transparansi, reformasi, dan empati. Di tengah demo besar-besaran, ada satu tuntutan rakyat yang paling keras terdengar. Sahkan RUU Perampasan Aset. Kenapa rakyat begitu ngotot? Karena korupsi di negeri ini sudah kelewatan. Banyak koruptor keluar penjara tanpa rasa menyesal. Bahkan disambut bak pahlawan sama partai dan pengikutnya. Padahal mereka itu maling uang rakyat. Coba bayangin, kalau rakyat biasa maling ayam, digebukin, dipenjara semena-mena, mana ada yang bisa senyum-senyum. Tapi, kalau pejabat maling duit negara triliunan, malah masih bisa gaya. Ironis banget kan? Kondisi ini bikin rakyat makin muak. Lihat aja wajah koruptor di TV, diperlakukan ramah seperti orang terhormat. Lihat penjara koruptor di Sukamiskin, ada AC, makanan enak, fasilitas khusus. Bandingkan sama pencuri ayam, jangankan fasilitas, masuk sel aja udah sempit dan sengsara. Ada yang bahkan bisa pleseran keluar penjara, kayak Gayus Tambunan nonton tenis. Atau Setia Novanto yang bolak-balik punya alibi kesehatan aneh. Kepala desa korupsi miliaran di Sukabumi pun pas ditangkap malah senyum-senyum. Kenapa mereka bisa begitu santai? Jawabannya satu, balik modal. Koruptor dari awal udah ngitung. Berapa yang dicuri, dikurangi masa tahanan, dikurangi biaya nyogok untuk fasilitas, sisanya masih cukup buat hidup enak keluarga mereka. Makanya nggak heran, banyak koruptor tetap kaya walaupun sudah dipenjara. Dan ingat, itu semua duit rakyat yang dimaling. Itulah pengkhianat bangsa yang sesungguhnya. Lebih parah lagi, setelah keluar penjara pun, mereka bisa balik lagi ke dunia politik. Ada yang tetap jadi caleg, tetap duduk di parlemen, seakan-akan nggak pernah terjadi apa-apa. Kenapa? Karena sekali lagi, bagi mereka, korupsi itu bisnis, balik modal aja. Yang kasihan siapa? Ya rakyat lagi. Dari sinilah kita paham kenapa rakyat menuntut RUU Perampasan Aset disahkan. Karena selama harta hasil kejahatan masih bisa dinikmati, koruptor nggak akan pernah jera. Tapi yang jadi masalah, kok susah banget ya para wakilnya rakyat itu mengesahkan RUU itu. Padahal kan itu suara dari rakyat, suara dari hati rakyat. Tiap pemilu mereka berjanji mendengar aspirasi rakyat. Pas udah jadi, malah dengar suara golongan atau ketua partai. Mau bukti? Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senaya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Coba lihat rapat DPR waktu Prof. Mahfud MD tanya soal RUU Perampasan Aset. Bambang Pacul dengan santainya jawab, kalau mau disahkan, ya harus lobby ke ketua partai dulu. Pertanyaannya, dia wakil rakyat atau wakil partai? Dan lebih menyakitkan, jawaban ini malah disambut tawa riuh para anggota DPR lainnya. Itu rapat serius atau stand up komedi? Belum lagi ada yang bilang, makan uang haram kecil-kecil oke lah. Disambut tawa lagi. Kebanyakan dia makan uang haramnya tuh. Iya. Jangan dikutip itu. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Atau ada menteri yang nyeletuk, kalau mau bersih-bersih, ya di surga aja. Seolah-olah korupsi di dunia ini sudah wajar dan biasa. Dua pertama tadi, itu kunci, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Dan terakhir, ada juga yang bilang ke KPK, kalau mau OTT harus izin dulu ke ketua partai. Jangan terulang Pak. Kalaupun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita anterin itu orang Pak ke Bapak. Jadi lebih enak.
hubungan kelembagaannya ada. Kalaupun dia terpidana, dalam konversi pers terakhir aja saya katakan, Pak, kalau di mana yang bersangkutan dalam proses penyelidikan tindak pidana, silakan kerjakan. Jadi kita nggak melindungi, Pak. Pasti kita akan dukung penegakan hukum yang Bapak lakukan. Silakan Pak Ketua mau ngomong. Bayangin, lembaga anti rasuah yang seharusnya independen malah harus izin ke partai. Gimana nggak marah rakyat? Wajar kalau publik mikir, ini dewan wakilin rakyat atau wakilin partai. Lalu apa sih RUU perampasan aset? Kenapa rakyat sangat ingin RUU ini disahkan? Mari kita bahas. Sederhananya, ini aturan biar negara bisa menyita harta kekayaan yang mencurigakan asalnya, walau pelakunya belum terbukti bersalah di pengadilan pidana. Tujuannya jelas, balikin duit negara yang dimaling, bikin koruptor bener-bener jera, supaya duit rakyat balik ke rakyat bukan ke kantong pribadi. Banyak negara lain sudah punya aturan ini, tapi di Indonesia, dari zaman Presiden SBY sampai sekarang, RUU ini nggak pernah benar-benar disahkan. Kenapa? Karena terlalu banyak yang bakal kepentingannya terganggu kalau aturan ini berlaku. Rakyat sudah muak. Korupsi dibilang extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Tapi hukumannya lebih ringan dari maling ayam. RUU perampasan aset bukan sekedar aturan, tapi harapan rakyat agar uang yang dimaling bisa kembali dan agar koruptor benar-benar merasakan hukuman. Kalau negara serius, sahkan RUU ini sekarang juga. Kalau tidak, rakyat akan terus jadi korban, sementara koruptor tetap pesta pora dengan duit haramnya. Pilihan hukuman bagi koruptor itu sebenarnya dua. Kalau nggak dihukum mati, ya dirampas asetnya sampai miskin. Setuju nggak menurut kalian? Atau ada hukuman lain yang bisa bikin koruptor jera? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan konten lain dari Kasih Paham.